Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardian Hawari dengan NPM 233510559 dari kelas B. Di sini saya akan membuat tugas UAS proyek mandiri dari praktikum Big Data. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi di pertemuan pertama, yaitu pengantaran ekosistem Big Data dan PySpark dasar. Untuk penjelasan materi dari teori pertemuan pertama, sistem terdistribusi, yaitu transisi teknologi dari satu server monolitik mahal ke sekumpulan komputer bisa terhubung jaringan atau commodity hardware. Dan yang ada juga materinya dari teori pertemuan pertama, yaitu karakteristik Big Data 5V. Yang pertama volume, yang kedua velocity, variety, veracity, dan value. Volume adalah ukuran data sangat besar, bisa sampai terabyte hingga petabyte. Lalu yang kedua ada velocity, kecepatan produksi dan pemrosesan data secara real time. Yang ketiga ada format data bervariasi, yaitu terstruktur, semi terstruktur, JSON atau XML, dan yang terakhir tidak terstruktur, video atau audio. Yang keempat ada veracity, tingkat keandalan dan kebersihan data. Lalu yang terakhir ada value, nilai manfaat atau wawasan bisnis yang diperoleh. Lalu ada Apache Spark, yaitu framework pemrosesan data terdistribusi modern berbasis in-memory processing, proses atau pemrosesan langsung di RAM, sehingga jauh lebih cepat dibandingkan head-up map reduce. Dan materi yang terakhir, yaitu arsitektur Spark, adalah pola master worker, drive program atau berisi Spark session berkoordinasi dengan cluster manager untuk menjalankan task di dalam eksekutor pada worker node. Di sini ada contoh inisialisasi Spark Session. Dan di sini ada outputnya. Spark Session yang digunakan 43 root. Nah, untuk penjelasan kode program pada program sama yaitu Spark Session .builder.fname master get or create untuk memulai sesi Spark secara lokal dengan mendayagunakan seluruh core CPU laptop untuk simulasi komputasi paralel terdistribusi. Yang kedua ada create Spark create data frame data koma skema gunanya membuat data frame Spark dari data baris mentah menggunakan skema nama kolom yang didefinisikan. Lalu yang ketiga ada df log.print skema untuk memeriksa tipe data dari masing-masing kolom data frame. Lalu ada df log.show menampilkan tabel log server di layar dan yang terakhir descript.show untuk menampilkan rangkuman statistik dasar seperti count, min, std, diff, min, max dari response size log. Oke, kita masuk ke pertemuan yang kedua yaitu arsitektur data modern dan HDFS ingesti via Python. Untuk penjelasan materi dari teori pertemuan kedua, yang pertama, data warehouse, perbandingan data warehouse dengan data lake. Data warehouse adalah repositori data terstruktur untuk BI dengan prinsip skema on-write atau skema ditentukan sebelum disimpan. Lalu data lake menyimpankan data mentah format asli seperti CSV, JSON, log, media dengan prinsip skema on-read atau skema ditentukan saat data dibaca. Lalu ada arsitektur HDFS, Hadoop Distributed File System. Yang pertama, name node atau master, gunanya menyimpan metadata, seperti letak file, pemilik, daftar blok, tidak menyimpan data fisik. Lalu yang kedua ada data node atau slave. Fungsinya menyimpan data fisik dalam bentuk blok-blok atau default berukuran 128 MB. Dan yang terakhir ada replication factor untuk toleransi kesalahan atau fault tolerance dengan menduplikasi blok data ke beberapa node berbeda. Defaultnya adalah 3. Di sini ada inisialisasi dari pertemuan kedua, import Panda from HDFS. Yang pertama saya koneksi ada ADFS, client bypass proxy, menggunakan port default Hadoop, buat data dummy, sensor lokal, simulasi, dan mendapatkan output koneksi insecure client berhasil diatur. File raw.sensor data CF sukses dibuat di local komputer. File ini adalah dataset yang saya miliki dan saya unggah dan saya upload ke HDFS. Simulasi penggunaan data lokal ke data lake HDFS selesai. Penjelasannya, yang pertama, session.true env sama dengan false. Fungsinya mengabaikan settingan VPN atau proxy lokal Windows agar Python dapat melakukan request HTTP soket ke web HDFS dengan lancar. Yang kedua, insecure client atau masuk ke localhost.
Gunanya membuka jalur komunikasi Python ke port web HDPS menggunakan user default header. Yang ketiga, df sensor.to CSV. Ini gunanya membuat file data sensor simulasi di local hard disk. Dan yang terakhir, client.upload. Berguna untuk mengirimkan file CSV lokal ke cluster HDFS atau data lake untuk disimpan sebagai data mentah atau raw data. Terus kita masuk ke pertemuan yang ketiga dengan judul Programming Head of with Spark, Data Wrangling dan Preparation. Untuk penjelasan dari materi pertemuan ketiga, yang pertama ada data wrangling. Di sini data wrangling adalah proses membersihkan data kotor, menangani missing value, menyamakan format, dan memanipulasi kolom agar data siap dianalisis. Lalu ada transformation atau bisa disebut transformation, perbandingan transformation dengan action. Transformation seperti with column berguna untuk mengubah atau memanipulasi data untuk menghasilkan data frame baru, bersifat lazy evaluation. Biasanya hanya dicatat instruksinya, belum dijalankan. Kalau untuk action, seperti show, bertujuan untuk aksi nyata yang memicu pemrosesan data oleh Spark. Di sini ada inisialisasi dari pertemuan ketiga. Kita membuat data kotor sesuai dari modul. Saya memakai contoh yang ada di modul. Lalu mulai untuk pipeline pembersihan, standarisasi user ID, preparing mouse tracking. Oke, di sini dapat outputnya yang pertama ada berapa fitur? 2, 3, 4, 5, ada 8 fitur di sini. Yang fitur yaitu fitur pertama transaksi ID, user ID, status, waktu transaksi, item name, quantity, price per item, dan total amount. Untuk penjelasan dari kode program pertemuan 3 adalah eh, dengan kode when call user ID is null otherwise bertujuan untuk standarisasi data user ID menjadi huruf kapital semua dan mengubah null menjadi user default. Nah, berarti di situ ada di dalam when. Nah, di dalam sini. Ini no, bukan. Sini. Ini kan let upper call user ID. Lalu ada yang to team stem yang di bawahnya bertujuan untuk mengubah data bertipe string tanggal menjadi objek tipe data time berdasarkan pola format yang dideteksi untuk format ISO atau untuk format slash. Lalu ada regexp extract menggunakan ekspresi regular regex untuk menyaring data nama item, kuantitas, dan harga per item dari teks panjang gabungan di kolom pilot detail. Lalu ada filna bertujuan untuk mengisi baris data kuantitas yang kosong hasil ekstraksi dengan nilai 1 secara otomatis. Lalu yang terakhir ada dot drop, bertujuan untuk menghapus kolom asli yang kotor setelah informasi penting di dalamnya selesai diekstrak di sini. Lalu kita masuk ke pertemuan yang keempat dengan materi Spark SQL. Untuk penjelasan materinya, yang pertama kita masuk dulu ke Spark SQL. Spark SQL itu adalah modul Apache Spark untuk komputasi relasional menggunakan bahasa query SQL standar ANSI. Konsep utama dari analisis korporat, yang pertama, join, menggabungkan data antar tabel berdasarkan kunci relasional. Yang kedua, aggregation, yaitu mengelompokkan data atau group by untuk meringkas data statistik. Dan yang ketiga, window function, yaitu penghitungan analitis di atas kelompok baris berkorelasi tanpa menyusutkan baris keluaran seperti rank dan dense rank. Lalu ada katalog memori. Data frame didaftarkan dengan .create or replace temp view agar bisa di-query menggunakan sintaks SQL murni. Di sini ada inisialisasi dari kode pertemuan 4, persiapan data dimensi, lalu join dan aggregation relation, lalu ada Windows function dan CTA, dan mendapatkan hasil join dan aggregation relasional mendapatkan 4 fitur, yang pertama location, total employee, dan total salary expense. Dengan hasil analytic window functionnya mendapatkan 5 fitur, yang pertama MP name, deep name, salary amount, average salary, dan yang terakhir salary difference. Untuk penjelasan kode pada program 4, yang pertama, left join department berfungsi untuk menggabungkan tabel karyawan dan departemen dengan mempertahankan data karyawan meskipun mereka belum memiliki departemen. Lalu yang kedua, with salary detail, as mendefinisikan tabel sementara untuk menampung hasil join relasional awal. Lalu yang ketiga ada AVG atau average,
yang berfungsi Windows Function untuk menghitung rata-rata gaji seluruh karyawan di departemen terkait tanpa mereduksi baris data. Yang keempat ada rank over Windows Function untuk merangkit karyawan dengan gaji tertinggi di departemen masing-masing. Lalu yang terakhir ada where rank in depth sama dengan satu. Berfungsi untuk menyaring data untuk hanya menampilkan karyawan yang menduduki peringkat pertama di masing-masing departemennya. Lalu kita masuk ke pertemuan kelima dengan materi Spark SQL optimasi. Penjelasan materi dari pertemuan kelima yang pertama, execute execute execution plan atau explain, yaitu Catalyst Optimus merancang urutan komputasi logis dan fisik secara optimal sebelum dieksekusi. Detail physical plan ini ditinjau dengan menggunakan perintah .explain true. Lalu yang kedua ada caching and persist, yaitu menghindari lambatnya pembacaan data disk yang berulang dengan mengunci data frame penting ke memori RAM menggunakan fungsi .change. Untuk inisialisasinya, di sini kita membuat dataset dummy sekitar 500.000 baris sesuai dengan modul. Lalu kita uji coba tanpa change, menyimpan ke memori, uji coba dengan change, menampilkan execute di plan, dan mendapatkan output. Yang pertama dia ketika kita running langsung akan memunculkan sedang menggenerate data dummy dengan jumlah partisi awal 2 dan akan menggenerate datanya. Untuk penjelasan dari kode program pertemuan 5, yaitu fungsi dari df_left.change untuk menyimpan data frame ke memori RAM sementara. Lalu, pengukuran kecepatan. Query count dijalankan 2 kali. Query pertama membutuhkan pemrosesan disk penuh. Sedangkan query yang kedua mengambil hasil dari RAM secara instan atau menghemat waktu eksekusi. Dan yang terakhir, dari penjelasan kode pertemuan 5, yaitu .explain true. Berguna untuk mencetak ke terminal tahapan komputasi fisik Spark secara komprehensif. Dan kita masuk ke pertemuan yang kelima dengan judul Spark SQL optimisasi. Untuk penjelasannya, yang pertama kita di sini ada repartitioning, yaitu pemrosesan memecah data ke beberapa node komputer. Repartition digunakan untuk merombak ulang partisi secara acak merata atau full shuffle, dengan coalesce digunakan untuk mengurangi jumlah partisi secara efisien tanpa shuffle. Lalu yang kedua ada format data atau bisa disebut format format data, atau kita di sini membandingkan antara Parquet dan CSV. Untuk CSV yaitu berbaris data atau row base, lambat dibaca karena harus men-scan seluruh data baris meskipun hanya butuh beberapa kolom. Untuk Parquet yaitu format bawaan Hadoop atau Spark berbasis kolom kalau kolumnar, ter terkompresi otomatis dan menyimpan metadata skema secara internal. Membaca data Parquet berkali-kali lipat lebih cepat daripada CSV. Untuk membuktikannya, kita akan menginisialisasi sini menulis data CSV dan sesuai modul dengan data read dan dapat output. Benchmark menyimpan read. Waktu read CSV yaitu mendapatkan 2,74 detik. Sedangkan waktu read Parquet mendapatkan 3,68 detik. Benchmark pemrosesan atau read and aggregation, waktu read dan agresi CSV itu mendapatkan 7,92 detik. Sedangkan waktu read dan agregasi Parquet itu jauh lebih cepat, yaitu 1,3 detik. Efisiensi Parquet yaitu adalah 7,67 kali lebih cepat dibandingkan CSV. Penjelasan kode pemrogramannya. Yang pertama, write.mode berfungsi untuk menyimpan data frame ke disk lokal dalam format Parquet terkompresi. Yang kedua, spark.read.csv berguna untuk membaca kembali data CSV lalu melakukan agregasi kalkulasi jumlah total nilai secara berkelompok. Yang ketiga, spark.read.parquet berfungsi untuk membaca kembali data Parquet lalu melakukan kalkulasi serupa. Dan yang terakhir, benchmark perform bertujuan untuk mengukur perbandingan waktu eksekusi read dan aggregation untuk membuktikan efisiensi format kolom Parquet. Lalu di sini saya ada memberikan sedikit contoh berkaitan dengan section penerapan mandiri soal UAS. Untuk pilihan studi kasus saya di sini adalah analisis performa toko e-commerce dan optimisasi format Parquet. Di dalam skenario kasus kita mensimulasikan sistem data e-commerce yang melacak transaksi penjualan produk di berbagai toko atau merchant di wilayah Indonesia. Tujuan kita
Yang pertama, menggabungkan data transaksi produk dan merchants dengan join, lalu menghitung total pendapatan per merchant dan wilayah dengan aggregation. Lalu yang ketiga, merangkit merchant terbaik di tiap wilayah berdasarkan penjualan tertinggi menggunakan window function, yaitu fungsinya dense rank. Lalu yang terakhir, melakukan optimisasi penyimpanan dengan membagi hasil analisis menjadi beberapa partisi wilayah atau repartitioning, lalu membandingkan efisiensi waktu membaca data kembali menggunakan format Parquet, membandingkan Parquet dan CSV. Di sini kita masuk ke inisialisasinya. Kita mengimport time atau waktu. Lalu kita membuat data profil toko merchantnya. Di sini saya value toko berkah, Cahaya Abadi, Sentosa Elektronik. Lalu membuat data produknya. Lalu membuat data transaksi penjualan. Lalu query SQL analysis, mengkombinasi join, agregasi, dan window function, yaitu dense rank. Lalu yang kelima, optimisasi partisi dan format penyimpanan berguna untuk repartition dan Parquet dan perbandingan Parquet dengan CSV. Lalu ada tulis hasil ke disk lokal dan yang terakhir pengujian kecepatan baca ulang atau benchmark Parquet dengan CSV. Di sini saya mendapatkan output yang pertama hasil hasil analisis penjualan toko per wilayah. Di wilayah toko kita mendapatkan Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jak- Jakarta Selatannya 2, Jakarta Baratnya 2, dan Jakarta Timur. Dengan nama toko yang di Jakarta Barat Makmur Sentosa, Cahaya Abadi, Sentosa Elektronik, Toko Berkah, Indojaya. Lalu total pendapatannya di Makmur Sentosa kita mendapatkan 2.650, di Cahaya Abadi 2 juta, di Sentosa Elektronik kita mendapatkan 3.700, Toko Berkah 2.600, dan di Indojaya 1.500. Untuk peringkat toko, kita mendapatkan Makmur Sentosa peringkat 1 di Jakarta Barat. Sedangkan Sentosa Elektronik mendapatkan peringkat 1 di Jakarta Selatan. Dan Indojaya mendapatkan peringkat 1 di Jakarta Timur. Karena walaupun dia mendapatkan total pendapatan paling rendah, ketika wilayah tokonya hanya dia sendiri, maka dia akan menduduki peringkat 1 otomatis. Lalu, data sukses dipartisi dan disimpan ke disk. Waktu baca ulang CSV mendapatkan 0,51479 detik. Sedangkan waktu baca ulang Parquet yaitu 0,27866 detik. Efisiensi Parquet pada contoh mandiri UAS mendapatkan 1,85 kali lebih cepat dibandingkan CSV. Di sini saya memiliki laporan dan analisis penjelasan kode. Yang pertama, inner join toko dan inner join produk. Query menghubungkan tabel relasional penjualan atau order dengan data profil toko dan produk menggunakan ID relasinya. Lalu ada sum atau summary, yaitu mengagregasikan total omset penjualan dengan mengaktifkan mengalihkan kuantitas barang terorder dengan harga satuan masing-masing produk. Lalu yang terakhir ada dense rank, yaitu window function untuk merangkit toko secara independen di setiap wilayah. Dan seperti saya bilang tadi, kalau di setiap wilayah itu harus dibagi satu-satu. Toko dengan pendapatan tertinggi di wilayah tersebut akan memperoleh peringkat 1. Nah, seperti di Jakarta Timur, hanya dia sendiri yang ada di Jakarta Timur, maka dia otomatis menduduki peringkat 1. Untuk penjelasan kode optimasi dan penyimpanan, repartition berfungsi mengatur distribusi data fisik di penyimpanan. SPA membagi file output ke folder terpisah berdasarkan nama wilayah yang mempercepat query filter wilayah di kemudian hari. Lalu ada df.write.parquet berfungsi untuk menyimpan file hasil analisis ke format Parquet. Format ini bersifat kolom dan menyematkan kompresi internal yang handal. Lalu yang terakhir, hasil uji performa atau benchmark. Berdasarkan print output, query pembacaan kembali data Parquet terbukti berjalan jauh lebih cepat dibandingkan format CSV biasa. Hal ini karena Spark tidak perlu menelusuri keseluruhan baris teks dari file CSV, melainkan hanya membaca berkas biner Parquet yang sudah terkompresi secara cepat. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.